Masalah rokok memiliki dimensi masalah yang kompleks. Di samping menjadi masalah kesehatan, rokok juga menjadi masalah sosial dan ekonomi. Industri rokok maupun perilaku merokok di masyarakat dalam aspek sosial ekonomi tidak bisa dilepaskan dari perspektif kemiskinan. Tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi mengklaim fokus menekan konsumsi rokok yang berdampak buruk bagi kesehatan dengan menaikkan cukai rokok, serta mencari alternatif bagi para petani tembakau untuk mencari sumber penghasilan lain. Tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi mengklaim fokus menekan konsumsi rokok yang berdampak buruk bagi kesehatan dengan menaikkan cukai rokok serta mencari alternatif bagi para petani tembakau untuk mencari sumber penghasilan lain. Dilansir cnnindonesia.com, menurut Hasbullah Tabrani, anggota TKN Jokowi Ma'ruf, pihaknya setuju menaikkan harga rokok. Hasbullah pun sudah melakukan kajian dan sudah membuat draft rancangan undang-undang perubahan cukai rokok bersama akademisi di Universitas Indonesia. Selain itu, Hasbullah menilai masyarakat belum melihat dampak yang disebabkan industri rokok sebagai masalah serius. Hasbullah menyadari Indonesia sebagai surga terakhir bagi produsen rokok di dunia karena tidak memiliki regulasi yang ketat. Di sisi lain, Hermawan Syahputra, anggota BPN Prabowo Sandi, mengatakan BPN akan fokus pada pengupayaan mata pencarian alternatif bagi petani tembakau. Anggaran untuk industri kreatif dan ekonomi menengah akan kita hidupkan. Maka masyarakat dengan sendirinya akan mudah teralihkan dari profesi produksi tembakau menjadi industri kreatif. Hermawan menambahkan BPN telah merancang langkah perubahan pada bidang kesehatan, terutama fokus untuk mempersiapkan debat dan pemilu nanti. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan mengalami defisit keuangan tiap tahunnya. Tambal sulam kebijakan pun acap kali dilakukan. Tahun 2018 defisit BPJS Kesehatan mencapai lebih dari 10 triliun rupiah. Pemerintah terus putar otak mencari cara untuk mengatasi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan yang setiap tahun semakin membengkak. Tahun 2018, BPJS Kesehatan melaporkan defisit mencapai 16,5 triliun rupiah. BPKP dengan apa? BPJS ya, cara metodologinya ya, silakan saja. Tapi kita melihat yang Pak sampaikan tadi, yang saya laporkan tadi kan berapa defisit yang sebenarnya dari iuran yang masuk dan berapa belanja manfaat yang saya sampaikan tadi. Ternyata memang yang paling membuat bleeding itu adalah peserta yang informal. Sejumlah langkah tambal sulam pun dilakukan. Salah satunya adalah pengucuran dana talangan untuk menutup defisit BPJS Kesehatan. Pemerintah menyiapkan dana bantuan 4,9 triliun rupiah yang diambil dari APBN. Sementara itu, Ketua Komisi 9 DPR Dede Yusuf menyatakan, pemerintah seharusnya bisa memberikan dana talangan lebih besar lagi untuk menambal defisit BPJS Kesehatan. Jauh dari inilah, kalau dikatakan jauh dari kebutuhan. Kebutuhan itu 16,5 triliun. Dengan kalau dikurangi carry over-nya itu kira-kira 11 triliun. Nah, saya lihat semangat kawan-kawan di sini adalah selain menyelamatkan BPJS, tentunya juga harus ada rencana bailout yang benar-benar serius. Karena kalau hanya dengan 5 triliun ini, tentu mungkin setelah Desember kita kejang-kejang lagi. Jadi kalau mau ngasih infus itu jangan tanggung-tanggung. Selain memberikan dana talangan, pemerintah juga menyiapkan strategi untuk menyelamatkan keuangan BPJS Kesehatan melalui beberapa bauran kebijakan. Kebijakan tersebut terdiri dari pemotongan transfer daerah atas tunggakan iuran Pemda, pembatasan dana operasional BPJS Kesehatan, dan penggunaan dana pajak rokok. Selanjutnya, ada perbaikan manajemen klaim fasilitas kesehatan, perbaikan sistem rujukan, hingga sinergitas di antara penyelenggara jaminan sosial. Diharapkan dengan adanya bauran kebijakan ini, permasalahan defisit yang terus berulang setiap tahunnya dapat segera terselesaikan. Untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini.